Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 1, Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Mohon dijelaskan yang dimaksud azab yang diturunkan di dunia. Azab yang dimaksud di sini adalah azab yang diturunkan di dunia atau di akhirat, Ustaz. Jadi kan peringatan dari Allah supaya manusia kalau sudah terlanjur berbuat dosa itu segera kembali ke jalan yang lurus, mengharapkan ampunan dari Allah. Maka itu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, orang yang terlanjur berbuat melebihi batas ya, terhadap dirinya sendiri. Jangan putus asa, wala taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Karena innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakum adzab summa la tunsarun. Nah itu yang kamu tanyakan ini kan ya. Supaya manusia itu segera kembali bertobat kepada Allah, berserah diri sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak ditolong lagi. Ya, maka kadang datangnya azab Allah itu tidak disangka-sangka. Maka kalau saudara atau kita berbuat dosa itu segera bertobat kepada Allah. Jangan sampai ditunda-tunda, datang azab Allah belum sempat bertobat sampai tidak tertolong lagi, mati. Coba dibaca ulang surat Al-An'am ayat 65. Kalau kita akan mengenal azab. Surat Al-An'am, nama surat 6 ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Tahu adab. Allah berkuasa
mendatangkan azab. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzabam min fawqikum. Dari atas kepalamu. Au min tahti arjulikum. Atau mendatangkan azab dari bawah kakimu. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Atau masukkan kamu ke dalam suatu kelompok atau golongan yang satu sama lain ingin merasakan keganasannya. Jadi saling satu sama lain ingin mencelakakannya, bertengkar, berselisih, berkelahi. Nah, itu salah satu di antara bentuk azab Allah. Maka kalau kita segera berbuat dosa, segera bertobat, kembali pada Allah. Jangan ditunda-tunda, nanti datang azab Allah apa dari atas atau dari bawah, belum sempat bertobat, mati. Tidak tertolong lah. Coba ada notnya di situ dibaca. Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir dan lain-lain. Ya. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Ya. Berarti itu azab di dunia ini apa di akhirat? Nah, banjir, gempa bumi, sambaran petir, sambaran awan panas, hujan batu, itu di dunia ini. Ya, nah, andai kata datang itu kita sudah bertaubat kembali kepada Allah, datangnya azab yang menyebabkan kita mati, tapi kita sudah bertobat kepada Allah. Kalau tidak, datang azab yang seperti apa? Dari atas, hujan batu, atau tanah longsor, atau banjir, kita hanyut mati dalam banjir itu, padahal belum bertobat atas perbuatan dosa yang dilakukan. Maka dikatakan kamu tidak tertolong lagi. Maksudnya azab-azab itu ada di dunia ini, musibah lah. Untuk datang musibah, kalau kita berbuat dosa, tapi sudah bertobat, mohon ampun kepada Allah, datang musibah membawa kematian kita bertobat sudah. Jangan ditunda-tunda, nanti sampai datang musibah yang membawa kematian, belum bertobat. Ya, maka tidak ditolong kan. Tidak tertolong. Kalau sudah bertobat, diterima Allah tobatnya, kita tertolong. Terhapus dari dosa-dosa kita itu. Nah inilah. Kalau kita cermati ayat ini, di negeri kita ini sudah komplit. Dan dari bawah kaki tadi diterangkan banjir. Pernah terjadi tidak di Indonesia banjir? Sekarang ini di mana-mana. Baru saja MTA, Satgas MTA, SAR MTA baru saja turun dari Tegawanu. Tahu Tegawanu? Purwodadi gitu loh. Berapa hari kemarin di banjir di sana. Kita bawa 2 perahu karet SAR kita ke sana. Ya. Ngirim untuk dikirim ya menolong semaksimalnya, buka dapur umum. Tapi aneh aja ceritanya, dapur umum ya. Akhirnya dapur umum kita ada yang tidak boleh membuka di situ, supaya di tempat lain. Ya. Konon kabarnya yang saya berita pada saya, orang-orang diberi bungkusan, dapur umum tidak hanya MTA, yang lain juga ada. Beri bungkusan itu ngenteni kok bungkusan kok MTA kata. Jadi dikasih itu tidak mau nunggu yang dari MTA. Ditanya apa? MTA yang dagingnya barang kok. Nah. Ya memang kita kalau menolong orang yang kena musibah jangan sak-sake. Allah bisa sak wes kayak sambal karo segodok. Ndak. Ya, kita berikan pada saudara kita untuk makan seperti yang kita makan. Syukur lebih baik. Oh, dia dalam keadaan kebanjiran itu. Ya. Tidak bisa usaha ada apa-apa ya. Kalau kita diberi makan ini paling tidak kalau gizinya baik kan ya menjaga ketahanan tubuh juga. Berobat ya begitu. Ada tiga pengobatan dari puskesmas, dari PMI juga ada, dari MTA ada. Tapi yang paling banyak banjir, paling banyak dibanjiri pasien yang apa itu pengobatan dari MTA. Maka akhirnya dokter kami tugasi di sana minta bantuan, kirim dokter lagi ya. Kamu kirim dokter Budi, hari berikutnya dokter Pujoko, dah betul sampai tuntas lah. Jadi kita ngobati sungguh-sungguh.
Nah itu semuanya musibah. Ketika Merapi itu dari atas. Ya, azab dari atas. Hujan batu di sana. Ketika erupsi Merapi itu bukan hujan kerikil saja, bukan hujan pasir, tapi hujan batu. Batunya sebesar-besar kerbau gitu. Betul. Nah, kita datang ke sana waktu itu. Satgas kita kirim ke sana, SAR kita kirim ke sana. Saya sendiri juga datang ke sana. Berapa yang mati? Sampai termasuk orang yang paling kuat di sana pun mati. Iya kan? Yang paling kuat mati juga. Sudah, kalau sudah begitu siapa bisa melawan? Itu azab datang. Setelah itu kita baru aja kita di Wanesa di Alas Kobar itu ya. Karangkobar ya. Di Karangkobar Banjarnegara ya. Nah, kita datang ke sana juga tidak dikira itu. Ya. Yang longsor itu bisa menghabiskan rumah-rumah terangkat semua. Sepeda motor, mobil, berapa yang terkubur di situ. Mati karena tanah longsor. Banjir banyak sekali. Bahkan sampai hari ini kan, ini bulan Mei aja kemarin awal Mei itu masih banjir juga. Di Bandung banjir, Bogor banjir, udah Jakarta udah banjir semua. Ya. Warga kita di Solo ya ada kebanjiran daerah itu. Dekat Mojosongo sana ya. Tapi tidak ada yang mati alhamdulillah. Ya. Nah itu azab, bentuk azab yang diberikan. Itu katakanlah Allah mengirim, berkuasa mengirim azab. Nah yang tidak pernah terfikirkan yang ketiga. Kalau yang pertama, yang kedua orang mungkin mengatakan, oh ini bencana alam. Ya pantaslah banjir, wong tanggulnya bedah. Pantaslah banjir, wong hujan berhari-hari. Pantaslah longsor, karena hujan berhari-hari tidak terang, akhirnya tanahnya jadi gembur longsor. Itu seolah-olah peristiwa alam saja kan. Ya. Sekarang yang ketiga, azab yang ketiga itu memasukkan kamu kepada satu kelompok yang selalu bertikai. Satu sama lain ingin merasakan keganasannya. Ya, Indonesia yang dikatakan katanya lambang negaranya itu apa? Lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi satu. Sekarang seolah sudah tidak berlaku itu. Terjadi perang antar pelajar. Padahal pelajar Indonesia sama itu. Terjadi perang antar kampung, antar suku, ya, antar golongan. Bahkan sesama muslim pun terseret juga. Padahal sama muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Haram. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang mengaku muslim juga menganiaya saudara-saudara kita yang sedang mengkaji Al-Quran. Ya, ngaji Al-Quran digebuki sampai berdarah-darah. Tapi kalau orang judi nggak ada yang digebuki malah melu mungkin. Nah itulah. Itu sebetulnya apa? Hanya beda paham, beda pendapat berkelahi. Itu azab, bentuk azab. Tapi datangkan azab oleh Allah seperti itu tampaknya belum merasa juga. Tidak merasa, karena tidak pernah baca Quran. Tidak pernah mempelajari Al-Quran bahwa pertikaian apa sama muslim itu bentuk azab yang dicicilkan oleh Allah kepada kita semua. Kamu nggak akan tahu kalau itu dari Allah kalau tidak mau mempelajari Al-Quran. Ternyata ditemukan di dalam surat Al-An'am ayat 65, pertikaian kelompok satu dengan yang lain, merasakan keganasannya, itu ternyata salah satu di antara bentuk azab yang dikirimkan oleh Allah kepada manusia ini. Ya, kalau itu menyadari itu azab, berarti kita itu hidup dalam azab. Masa hidup dalam azab kita bisa gembira? Mestinya segera. Kalau kamu hidup di dalam azab, segera. Segera apa? Wa anibu ila rabbikum. Ya, wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakum azab. Ya, ayyatiyakum adzabu summa la tarun. Mestinya segera bertobatlah. Kembali kepada Allah.
atau mendapat ampunannya sebelum datang azab yang membawa mati kita. Kalau kita mati kena azab itu kita masih dalam keadaan bertikai, sesama muslim masih bermusuhan, berarti melakukan haram, ya, tidak akan tertolong kamu. Jangan harapkan surga. Maka Nabi kita mengatakan, mendamaikan dua orang muslim yang berselisih, itu nilainya lebih afdol daripada nilai sholat, nilai puasa, nilai sedekah. Karena dikatakan oleh Nabi, dua bersaudara, dua orang muslim yang mestinya sesama muslim bersaudara lah kok berselisih, berkelahi. Itu mencukur kata Nabi. Dan Nabi mengatakan, la aqulu aliku sya'ra walakin tahlikuddin. Aku tidak mengatakan mencukur rambut. Tapi dua orang muslim yang berselisih itu dikatakan Nabi mencukur. Saya tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Rambut kalau dicukur habis, agamanya ini dicukur. Maka kalau dua orang Islam kok berselisih tanpa pakai aturan agama. Katanya Islam, iya tapi sudah dicukur, Islamnya dicukur. Sehingga dia tidak memakai aturan agama. Sebab kalau memakai aturan agama, tidak ada kok orang Islam sama Islam berselisih, berkelahi apalagi. Kalau ada berselisih aja umat Islam yang lain, fa'aslihu baina akhwaikum. Islahkan di antara mereka. Dia islahkan. Nah, kalau berpanjang malah ingin berkelahi, Nabi sudah katakan, kalau sampai kamu berkelahi sesama muslim, ada yang mati, semuanya al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh semua masuk neraka. Tidak ada orang berkelahi sama muslim masuk surga, apalagi mati syahid itu tidak ada. Masuk neraka semua. Maka hati-hati. Maka MTA di mana-mana diperangi, diserangi, tidak pernah kita melawan. Walaupun secara dohir kata melawan itu menang, tapi nggak perlu. Ya. Kita masih berasangka baik ini karena orang tidak paham, tidak mengerti. Nanti kalau sudah mengerti kan. Nah, tadi yang silaturahim lewat radio, TV dan beberapa yang lalu kan, belum tahu MTA, belum tahu saya, sudah bencinya setengah mati. Wong kurung MTA no, atine sesek. Nenek wong ngaji malah wae iki mendringe mangkat. Ya toh? Arep mangkatnya dia, wah tukang mindringnya mangkat. Karena bawa tas. Lah ngaji bawa tas ini liyane MTA apa eneng? Kalau orang ngaji di MTA bawa tas isinya Quran, buku tulis, ditulis. Kalau umumnya ngaji kan pokoknya teko. Ya toh, ngarep-arep suguhane to iku. Nah, nanti kalau pulang, wah suguhane mau enak. Wah, aku rauman, wah aku double malah gitu toh. Nah, di sini enggak ada model suguhan enggak ada. Nah itu. Jadi gedengnya, wah, akhirnya setelah mau memperhatikan, mendengarkan, datang ke sini minta maaf. Sudah saya maafkan semua. Ngomong dielek-elek orang, dia diarani macam-macam, weh sudah katok. Ya, suarmuni apa sakarmu. Karena memang kita membuka pengajian, mengajarkan Quran dan Sunnah, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ingin dipuji orang dan tidak takut dicela orang. Maka Allah mengatakan wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan-celaan orang yang suka mencela. Karena bukan itu yang dicari. Kalau kita dicela orang sakit hati, berarti yang kamu cari pujian. Kalau dipuji mesti besar hati. Kita tidak tanamkan celaan dan pujian manusia bukan ukuran. Bukan ukuran baik buruknya. Kegiatan itu. Belum tentu kalau dipuji manusia semua itu mesti baik, belum tentu. Baliknya belum tentu kalau yang dicela di mana-mana dicela, belum tentu itu yang jelek. Maka kita sudah tanamkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengharap ridha Allah semata. Kamu boleh mencela, boleh memuji. Ya, orang yang suka mencela kita sediakan keranjang sampah yang besar. Celaan-celaan semua masukkan keranjang sampah. Dipuji juga aku siapkan keranjang sampah isinya pujian tok. Jadi pujian atau celaan itu kita anggap itu sampah semua. Ya, maka saudara nanti mati, ya bapakmu apa anakmu apa istrimu atau kamu sendiri mati disaksikan yang layak bagaimana saudara-saudara
Yang mati itu saudara baik apa tidak? Semuanya biasa mengatakan gimana? Baik, wah seneng banget. Wah yang mati baik. Ya kan biasa ditakeni gitu kan biasa kan. Yang layatan itu sing pidato nek kok kene iki tiyang sae napa awon. Ya. Sing jane arep ngomong awon mboten wani banter. Awon itu aja. Nah, disaksikan sekian banyak orang mengatakan ini orang baik semua. Masa Allah terkecoh. Dicatat oleh Allah ini orang jelek, loh kok semua mengatakan baik, terus dirubah catatannya. Tidak mungkin. Maka pujian manusia, celaan manusia tidak akan mempengaruhi penilaian Allah. Itu yang kita harap. Tanamkan dalam setiap warga, setiap kegiatan, setiap aktivitas, hanya lillahi rabbil alamin. Maka dicela silahkan, dipuji silahkan. Kamu cela, kamu puji, jalan terus. Di mana-mana. Nah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan kesabaran, kesungguhan, alhamdulillah MTA insya Allah mulai tahun ini nanti sudah tersebar dari seluruh Indonesia. Nanti akan kita resmikan yang mendaftarkan untuk diresmikan itu Indonesia yang paling timur, yaitu di Merauke. Jadi irian nanti ada 2 di Papua itu dan di Merauke. Jadi MTA nanti membujur dari Aceh sampai Merauke. Hanya yang belum ada Sabang saja. Padahal Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke. Nah Sabangnya belum ada. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat masuk ke sana. Mengapa kita perlukan begitu? Karena mayoritas bangsa Indonesia itu beragama Islam. Tapi mayoritas juga belum memahami tentang Islam. Maka kita berkewajiban kembangkan majelis ini. Kembangkan. Ya, sebarkan. Biar mengaku Islam itu mengerti, oh Islam itu seperti ini. Nah, mereka atau seperti kita dulu ya begitu. Tidak merasa seolah-olah yang kita amalkan harian itu seperti itu seolah-olah Islam. Islam itu ya seperti itu. Setelah kita kaji Islam betul, ternyata jauh dari aturan Islam. Ya. Kalau sudah ngerti dulu mengamalkan tanpa ilmu, sekarang mengerti dengan ilmu, ya kita tinggalkan. Walaupun sudah bertahun-tahun kita laksanakan ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Islam, ya kita tinggalkan. Nah meninggalkan dari yang tidak ke arah tuntunan itu ada resikonya. Dicela tetangganya, dicela keluarganya, dicela saudaranya. Oh Islam sih mbok amalke itu Islam tidak umum itu dah. Islam yang kamu amalkan tidak umum di masyarakat itu, masyarakat di sini Islamnya tidak seperti kamu itu. Gitu kan? Nah, padahal saya dulu ya seperti itu kan gitu. Tapi karena saya sudah tidak seperti itu, dulu jadwal khotib dicorek. Kemarin yang laporan itu ya. Jadi imam masjid sore, dah. Karena beda dengan umumnya. Yang beda dengan umumnya itu dikatakan masyarakat umum itu salah. Tapi menurut Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu beragama kok hanya mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, umumnya begini, umumnya begitu, yudilluka an sabilillah, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya orang itu cara beragama hanya berdasarkan kira-kira, berprasangka. Kira-kira kalau begini itu baik, kira-kira begini baik. Agama itu enggak ada kira-kira. Dalam Islam itu tegas, ya, batil, hak, halal, haram itu tegas. Ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang hak jelas, yang batil jelas. Tidak ada yang kira-kira itu enggak ada. Nah kalau dulu belum ngaji, belum ngerti kan dasarnya mungkin kira-kira. Dan kebanyakan berprasangka ya. Kebanyakan mereka berbuat dusta. Nah, kita sadari. Masa orang Islam kok ada gerhana bulan terkotean? Dulu ya begitu enggak? Ada gerhana bulan
nabuh kontongan, kotekan lesung, terus tanggal 1 Suro kungkum, bulan Muharram rawani digawe, lah itu ajaran Islam apa? Orang mengira itu ajaran Islam dulu gitu. Belum terus Suro suran, mulut muludan, jane orang muludan mulutan. Tuh Rejab rejeban, ruah ruahan, bangsa mangan-mangan itu dikiranya itu ajaran Islam. Islam nggak model begitu itu. Ya. Nah, setelah kita ngaji, mengamalkan hasil ngajinya, dianggap orang tidak umum. Kalau dia orang umum biasanya wah sakit hati. Kalau enggak, kalau menurut Nabi, watu balil ghuraba. Kamu beruntung. Dianggap kamu orang tidak umum, dianggap kamu orang asing, dianggap berbeda dengan yang lain, berarti kamu termasuk orang yang beruntung, berbahagia kamu. Ya, jadi azab di situ di dunia ini. Di akhirat kalau di dunia dapat azab, belum sempat bertobat, di akhirat lebih dahsyat lagi nanti. Maka supaya segera wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab tsumma la tunsurun. Apalagi? Masih di halaman pertama surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana pengertian bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu? Apakah ini berarti bersegera untuk bertaubat atau bersegera melaksanakan perintah Allah? Iya, bersegera melaksanakan perintah Allah, termasuk bertobat, gitu loh. Jadi termasuk bertobat itu perintah Allah. Gitu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segera kamu. Bersegera. Jangan ditunda-tunda maksudnya. Bersegera untuk apa? Nah, di situ bersegera untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu. Jadi kamu berbuat dosa, bagaimana supaya segera dapat ampunan dari dosa yang kita lakukan? Maka bertobat, jangan ditunda-tunda. Maka orang Muslim, orang Islam itu orang yang beriman itu salahnya, benarnya selalu ala hudam mir rabbihim. Ya. Orang yang selalu ala hudam mir rabbihim kata Allah wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang beriman itu salahnya, benarnya selalu mengikuti petunjuk Allah. Kalau benar petunjuk Allah itu betul ya. Tidak, seolah kita tidak bingung, paham, memang benar itu petunjuk Allah. Tapi salah juga menurut petunjuk Allah itu gimana? Nah, maksudnya orang beriman itu walaupun salah, salahnya itu atas petunjuk Allah. Maksudnya kalau dia seketika atau berbuat sesuatu kesalahan, segera bertobat. Itu orang beriman. Begitu tahu ini salah, segera bertobat. Begitu apa yang kita lakukan itu tahu itu satu perbuatan yang nyimpang dari aturan Islam, yang selama ini kita anggap aturan Islam seperti itu, setelah kita tahu ini bukan aturan Islam, segera ditinggalkan. Terus beralih kepada aturan Islam yang sebenarnya. Yang selama ini ya mungkin kita tidak merasa melakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang kita rasakan itu ajaran Islam. Setelah ngaji ternyata tahu, wah ini ternyata bukan ajaran Islam, segera ditinggal. Dia tinggal, untuk meninggalkan yang tidak cocok dengan ajaran Islam tidak perlu minta pertimbangan kepada orang lain, siapapun. Siapapun orang kok waki, iya ya. Nyata yang kita lakukan selama ini keliru. Terus taren karo bapake. Tanya kepada anaknya, tanya mertuanya, tanya jabatannya, semua. Dah, tidak jadi. Maka kalau itu sudah jelas yakin itu aturan Islam, bismillah kita lakukan.
Ya, apapun risikonya kita hadapi. Nah, begitu. Maka bersegera di sini. Jadi untuk mendapat ampunan, bertobat, kalau berbuat dosa segera bertobat dan segera untuk memperbanyak amal kebaikan. Kalau tahu ini suatu kebaikan, jangan ditunda-tunda untuk mengamalkannya. Sebab penundaan waktu untuk berbuat baik belum tentu dapat. Maka dikatakan kan, ikmali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kan itu kan? Jadi kalau kita beramal untuk mencari bekal di akhirat, tanamkan dalam diri kita masing-masing seolah-olah besok itu saya sudah mati. Maka jangan ditunda. Hari ini misalnya Ahad pagi kajian kita mengkaji di sini. Yang dicari kita jelas ilmu, agama, Quran dan sunnah. Tentu harapannya dapat ridho Allah. Itu bekal di akhirat. Bersamaan dengan ini ada acara keluarga, ada acara reuni, ada acara apalah gitulah yang sifatnya duniaan. Atau para pedagang-pedagang ada hari Minggu, hari libur ini langganannya do belanja. Belanja nih pas misalnya libur hari belanja tokonya buka lah. Ingat nasihat tadi. Hari ini saya untuk beramal mencari bekal akhirat. Padahal pelanggan banyak yang datang mau membeli dagangan saya. Kalau kita ingat tadi, ditunda. Maaf ya, ini sudah jam sekian saya mau ngaji dulu. Toko saya tutup. Nanti kalau memang mau membeli dagangan saya setelah habis duhur. Kalau perlu tokonya ditulisi, hari Ahad buka jam sekian gitu loh. Tulis. Ya. Udah datang ke situ misalnya nyelon-nyelon, wah saya liburnya hanya seminggu ini kok. Besok saya tidak bisa lagi ke sini. Lah bisanya lagi kapan? Besok lagi, besok saya masih hidup. Jadi kalau untuk mencari bekal akhirat jangan mau ditunda urusan dunia apapun bentuknya. Maka pengajian di MTA ditanamkan di seluruh daerah. Jadwal ngaji harus ngaji. Jangan digunakan untuk yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan akhirat. Hujan atau tidak hujan. Saudara kalau jadwal ngaji itu, wes aku tak mangka sok minggu saya lagi repot, minggu sok ben, sesok kamu mati. Gitu. Hari Ahad ini kesempatan terakhir. Kalau kamu udah bisa berangkat Ahad ini, Ahad yang akan datang kamu sudah mati. Hari Senin sesok kamu mati. Ya, tanamkan perasaan besok pagi saya akan mati. Tapi untuk amal keduniaan, ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau urusan-urusan dunia, jangan harus sekarang, tidak. Seolah-olah kamu hidup terus. Jadi kalau pertumbuhan hari, pertumbuhan waktu, hari ini saya harus ngaji, saya hari ini harus bekerja, menerima langganan atau menerima tamu dan sebagainya, tunda. Ya. Kalau memang itu rezekiku ya, bagian saya tidak hanya hari ini saja. Besok pagi kamu bisa ketemu saya. Nah, kalau kamu tidak sempat karena sibuk seminggu lagi saya masih hidup. Bahkan kamu mau TKW atau TKI ke luar negeri pulang 2 tahun lagi saya ya masih hidup gitu loh. Maka urusan dunia tidak harus sekarang. Tidak harus sekarang. Nah, kalau urusan akhirat jangan ditunda. Harus sekarang. Ada waktu sekarang, harus sekarang. Maka kemarin beberapa waktu yang lalu ada orang Katolik masuk Islam. Minta disahadatkan oleh saya. Tak sahadatkan di sini. Disaksikan oleh Pak Mansur, disaksikan oleh saudara Parso ini, dan disaksikan oleh anak saya sendiri, saksikan syahadat. Sudah saya sahadatkan. Syahadat berarti kamu sudah Islam. Kalau sudah Islam harus sholat. Karena orang Islam yang tidak sholat itu tidak Islam. Ya belum bisa, kamu sudah bisa baca apa? Kalau Fatihah saya bisa. Karena dulu pernah sekolah-sekolah Islam itu dulu waktu sekolah SD atau SMP-nya. Nah awalnya itu apa tersengat? Karena mendengar radio. Mendengar radio itu pun tidak berani mendengarkan langsung. Karena suaminya Katolik,
mertuanya Katolik, anaknya Katolik, dua semua, dia sendiri. Tapi ini putri nih, pikir-pikir, direnung-renung, akhirnya radio lewat HP-nya kemana-mana didengarkan. Terus tersentuh hatinya, masuk Islam, datang ke sini. Ahad pagi dia bilang, ya, entah mungkin hari ini juga datang apa enggak ini. Udah. Nah setelah kamu masuk Islam, tak syahadatke harus segera sholat. Ya dah nanti sholat jamaah duhur dengan saya. Bisa membaca Fatihah, ya baca Fatihah terus. Ya memang belum bisa. Andai kata bisanya baru Allahu Akbar, ya semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak apa-apa. Sambil disempurnakan nanti dalam perjalanan. Udah, salat. Nanti kalau misalnya supaya ikut-ikutan, saya rukuk, kamu ikut rukuk, sujud, salam, ya salam. Lah ketika yang baca, yang kamu baca apa? Fatihah terus ya enggak apa-apa. Kan nanti mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau Allah atau Rasulullah memerintahkan sesuatu yang harus dilaksanakan, laksanakan semaksimalnya. Maka kita sholat tidak usah nunggu sampai bacaan selesai. Isomu apa? Kamu sudah mau masuk Islam, mau sholat saat itu segera sholat. Bacaan disempurnakan sambil jalan. Udah. Nah, sepulang itu nanti kamu di rumah ada resiko. Ya, sebab suamimu belum Islam. Kalau kamu tetap ingin berkeluarga dengan saudaramu, sampaikan pada suamimu. Mas dengan bahasa yang baik tidak asal nesu bagaimana. Sekarang ini saya sudah muslimat, sudah menjadi orang Islam, saya sudah sholat. Menurut agama Islam, saya wanita muslimah mempunyai suami yang tidak Islam, tidak halal. Maka kalau ingin perjodohan kita, rumah tangga teruskan, masuklah kamu ke dalam Islam. Nah itu. Nah kalau tidak mau resikonya, ya memang tidak bisa ketemu. Itu hidayah itu masuk. Dengar radio, memperhatikan, itu namanya orang ulul albab. Orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Ya. Nah, orang yang tidak ulul albab itu belum mengetahui, baru katanya sudah benci. Ngrungokke radio ente pateni. Distel muni neh banting radione. Nah, itu bukan ulul albab, tidak punya akal pikiran sehat. Mestinya dirasake dirungokke. Ya kan? Dirasake dirungokke. Islam itu untuk siapa aja boleh. Allah mengutus nabinya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Aku mengutus engkau Muhammad menyebarkan agama itu seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Basyiron memberi kabar gembira, wa nadhira dan memberi peringatan. Maka ngaji di ente dibuka untuk umum. Tidak pandang golongan, ya toh? Golonganmu apa ngaji di ente silakan masuk. Rasa kula nuwun langsung masuk aja. Ya, nanti di sana ada yang ketemu. Kalau kamu orang Islam, ketemu saudara yang ngomong tamu di depan, assalamualaikum, kula nuwune assalamualaikum gitu lah. Kalau kamu belum Islam, belum mengerti assalamualaikum, ya masuk wae enggak apa-apa. Orang Hindu boleh, orang Katolik boleh, orang Buddha boleh, apapun orang tidak beragama pun ngaji di MTA boleh. Silakan. Jadi MTA itu pengajian sangat terbuka, tidak tertutup, orang khawatir nanti ya dirungok-rungokke dia ndak. Kalau kamu ngerungok-rungokke mudah-mudahan dapat hidayah. Yang dulu kamu benci kepada Islam, mudah-mudahan menjadi senang. Ternyata Islam itu tidak ada ya, yang pantas saya benci itu enggak ada. Coba membenci apa kita? Sama agama yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Hanya orang-orang yang tidak berakal lah yang benci kepada Islam itu. Apalagi